Sekarang pertanyaannya adalah, yang paling sering menjadi masalah di tengah masyarakat adalah, boleh nggak kita berwasiat kepada ahli waris? Jadi ada orang, nanti kalau aku mati, kan bagi-bagi aja lah duit itu. Nah, tadi dikatakan wasiat itu hanya boleh kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris, kata Rasulullah, itu ada syaratnya, illa ayyasha al-warasah. Syaratnya semua ahli waris harus setuju. Kita harus tahu siapa ahli waris. Yang ahli waris yang pasti siapa? Istri pasti. Emak, ayah itu pasti. Anak-anak itu pasti. Ini yang pasti-pasti. Ketika salah satu dari mereka tadi mendapatkan wasiat secara khusus, maka semuanya harus setuju. Jika ada yang tak setuju, maka dia tidak bisa berlangsung wasiat itu. Nah, jadi kalau seandainya, jadi jalan keluarnya apa? Kalau kita pengen memberi anak kita, maka tadi saya katakan ada hibah. Hibah itu jalan keluar. Kalau kita pengen, tapi hibah ini ada aturan mainnya gitu. Ada hibah kepada anak, ada hibah kepada orang lain. Hibah kepada anak, kepada orang lainnya ada perbedaan. Kalau hibah kepada orang lain, berapapun kita kasih, setelah kita kasih, kita lupakan dan tidak boleh kita ambil balik. Tapi kalau hibah kepada anak, ini boleh diambil balik kalau hibah kita itu memudaratkan dia. Contohnya, bapak kasih motor ke anak bapak. Lupa balap dia kerjanya jalan. Nah, ini kan memudaratkan dia. Nah, ini boleh tarik balik hibah seperti ini. Nah, cuman begini, hibah kepada orang lain tidak mesti dibagi rata, tapi kepada anak hibah itu wajib hukumnya untuk diberi secara adil. Diberi secara, bisa adil itu maksudnya bagi sama, bisa adil itu sesuai dengan kondisi anak. Kapan harus bagi sama, bagi rata? Kalau anak-anak kita, anak kita tadi itu keadaannya sama semuanya. Sama-sama bisa cari duit, sama-sama sudah menikah, segala macam. Ini sama, ini keadaannya sama-sama bisa mandiri, maka upayakan pemberian kita itu adil sama anak-anak kita. I'dilu baina auladikum, kata Rasulullah. Kalau kepada anak itu harus adil. Tapi kalau kondisi anak tidak sama, itu boleh tidak sama. Misalkan anak kita ada yang autis satu. Contoh, ada anak kita autis satu. Maka kita panggil anak kita semuanya. Anak-anak bapak, jumlah kalian ada 30 orang. Anak bapak semuanya udah bapak sekolahkan. Nah, yang satu ini sakit. Maka harta bapak hibahkan ke dia 80%. Kenapa begitu Pak? Ya dia sakit, tak mungkin dia bisa cari duit dalam hidup dia. Bapak siapkan duit untuk dia hidup dia. Kalian udah bapak sekolahkan, udah bapak kasih modal segala macam untuk bekerja, udah ada ilmunya. Nah, bapak sisanya baru bapak hibahkan kalian, silakan bagi-bagi. Oh, tak adil dong. Justru itu yang adil. Justru itu yang adil. Oh, apa kata anaknya? Tenanglah Pak, nanti kalau bapak udah mati, adik-adik kami ini, kami insya Allah yang ngurusnya. Ya kalian mau ngurus dia, bini kalian ngasih nggak ngurus dia? Nah, itu berbahaya kan? Nah, siapkan itu. Nah, itu jalan keluarnya hibah itu. Orang kita jarang berhibah. Pengennya kalau bapak itu udah mati, dibagi sama aja. Itu nggak bisa. Apapun ceritanya, itu secara syariat nggak bisa. Kalaupun mau dipaksakan, bisa. Gimana caranya? Mau dipaksakan? Dipaksakan caranya begini. Bagi dulu secara syariat semuanya. Berapa jumlah anak? 30 orang tadi, setiap orang harus sudah tahu jatahnya berapa. Ini harta bapak kita, tanah di sana, sarang walet di sana, sekolah di sana, hotel di sana, kedai di sini, semuanya udah oke. Jumlah kita berapa? Sekian. Kau dapat berapa? 3/4. Kau dapat berapa? Kau dapat setengah. Kau dapat berapa? 1/3. Dah? Oh, berarti kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Setiap orang udah tahu dia jatahnya masing-masing. Secara syariat dia udah berhak menerimanya. Lalu abang yang paling tua ngomong, kalau kita sekarang kalian kan udah tahu, udah dapatkan jatahnya masing-masing. Ya, mau nggak kalau kalian berbagi, kita bagi rata aja?
itu boleh, tapi nggak boleh ada paksaan di situ. Kalau ada yang tak mau, boleh, terserah dia. Orang jatah dia udah ada. Kata yang punya dapat 3/4 tadi, enggak lah. Kata dia, ya udah, nggak boleh ada paksaan. Sama seperti misalkan adiknya dari 4 orang bersaudara, ada adiknya janda punya anak banyak, kita kan udah dapat nih, setiap orang udah tahu jatah masing-masing. Oke, terserah kalian, mau kalian ambil itu terserah. Kalau abang usulkan, kata dia, bagaimana kalau kita sumbang ke adik kita yang janda ini? Kita lebihkan jatah dia. Tapi bukan bagi warisan, tapi yang jatah orang tadi disedekahkan ke dia. Itu boleh, tidak ada masalah. Orang disedekah kok ke adiknya. Tapi tidak ada unsur paksaan di situ. Tapi kalau udah dari awal sudah niat, kita tidak ada bagi-bagi warisan, tak ada sepertiga-sepertiga, nggak ada setengah-setengah. Bagi rata aja semuanya. Itu melanggar syariat, nggak bisa. Cuma tinggal disiasatin aja kok. Tinggal disiasatin aja. Yang penting secara hukum syariatnya jalan dulu. Nah, udah jalan dia, baru nanti digabungkan harta itu lagi mau dibagi, mana terserah. Nah, jadi begitu caranya. Jadi wasiat tadi kepada ahli waris syaratnya semua harus setuju. Misalkan dia punya anak 4, walaupun 1 dia kasih, yang 3 lagi tak kasih, tapi yang 3 ini setuju. Tidak apa-apa Pak, Bapak lebihkan ke dia, karena dia mungkin Bapak ini umur dia 60 tahun, lahir anak, dapat anak terkejut dia. Nah tentu bingung dia, umur udah 60, ini anaknya siapa, nanti ngurusnya besarnya gimana, biaya pendidikannya. Nah, jadi berwasiat dan nanti kalau Bapak mati, tolong adik kalian nih nanti dikasih lebih ya. Itu wasiat itu. Itu hanya boleh kalau semuanya sepakat. Oke Pak, oke Pak, oke Pak. Semua bilang oke, boleh dilaksanakan. Nah, ini masalah.